Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok hidupku stuck gini-gini aja ya? Yang di kantor misalnya udah kerja tahunan, kok nggak naik jabatan. Yang bisnis, kok omsetnya segini-gini aja. Yuk kita bahas di video kali ini. Nah, menurut aku, kenapa kita stuck gitu-gitu aja? Karena kita itu nggak pernah upgrade diri kita. Termasuk nih, aku ngerasa waktu itu ya, waktu zaman aku kerja, kok ada ya teman-teman yang udah bertahan 5 tahun, gajinya bahkan sama aku yang orang baru di situ, gajinya gedean aku ya. Coba, kalau kamu jadi teman aku itu dan tahu gajiku itu gedean, padahal padahal sama ya, levelnya itu sama-sama staff. Tapi gajinya gedean aku, lumayan loh gedenya. Bisa 1 sampai 2 juta. Padahal lamaan dia di kantor itu hampir 5 tahun. Ya, padahal aku baru aja beberapa bulan. Pas aku tahu, nah gajinya segitu. Jauh banget. Ya, kasihan banget tuh. Itu kenapa? Karena kita ya nggak berani buat pindah ke tempat lain. Aku tanya, kenapa masih di sini? Cari aman, jawabannya kebanyakan teman-teman tuh nyari aman lah. Takut di tempat lain, katanya apa bersosialisasinya takut nggak nyambung, takut sikut-sikutan lagi, takut apalah. Padahal ketakutan itu kan belum terjadi. Ya, kan buktinya aku dari kantor sebelumnya pindah ke kantor itu buktinya dari penghasilan naik ya. Kalau jabatan emang aku nggak ngincer jabatan karena aku udah mulai berpikir pengen wirausaha. Jadi aku nggak mau ngincer jabatan. Aku cuman mau ngincer gajinya aja buat kestabilan bisnis aku aja. Jadi aku nggak kerja sama orang digaji. Nah setelah kerja aku fokus sama bisnis aku. Biar kalau kita punya jabatan kan itu pusing banget loh. Ya makanya aku nggak pernah ngincer jabatan selama aku kerja. Apa job desk aku ya selama kerja, ya aku kerjain, aku tuntaskan. Kalau ada masalah ya aku selesaikan. Aku nggak pernah mau ngambil yang namanya naik jabatan. Mendingan aku naikin bisnis aku daripada aku naik jabatan di kantor. Pusingnya sama-sama tapi hasilnya beda. Nah, lanjut ke tadi teman aku ya, kenapa dia nggak mau pindah, takut ya misalnya itu ya. Padahal kan lowongan-lowongan kayak supervisor, manager itu banyak di luaran sana. Misalnya dia industrinya industri A gitu ya. Industri A itu banyak, nggak cuma perusahaan itu padahal ya. Kalau dia berani, dia itu pasti sekarang udah selevel mungkin bisa di general manager mungkin. Tapi nggak ada keberanian pada awalnya. Karena itu kita ya, kita dirancang dari zaman sekolah itu otaknya otak aman. Coba ngerasa nggak? Kita ya misalnya ada KKM kan di sekolah tuh harus sekian biar bisa naik kelas, harus bisa lulus gitu ya. Termasuk nih aku juga, aku nggak suka tuh pelajaran yang namanya PPKN, nggak suka yang namanya pelajaran apa tuh bahasa daerah ya. Tapi mau nggak mau aku harus bisa lulus di sana. Cari aman ya udahlah. Yang penting mah KKM gitu ya. Padahal kita nggak suka, ngapain sih dikerjain gitu ya, harusnya nggak usah dikerjain lah, biarin aja gitu ya. Tapi kan pendidikan di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Contohnya nih waktu sekolah kan ada tuh standar minimum nilai ya. Nah udah kita cari aman aja, yang mau lulus di pelajaran ini ya udah, yang penting mah dapat aja di situ. Toh belajar nggak belajar udah dapat minimalnya, ya bener nggak? Coba. Nah, itu ya kita kebiasaan dari sekolah tuh kayak begitu. Coba kalau sekolahnya misalnya kita ambil pelajaran emang yang kita butuhin ke depannya. Misalnya nih ya, aku di engineering. Aku cuman butuh pelajaran tuh matematika, fisika, mungkin bahasa Indonesia buat skripsinya gitu ya, dan bahasa Inggris. Cuma 4 pelajaran itu loh sebenarnya ya yang aku butuhin. Tapi kan kita harus belajar A, B, C, D, pusing gitu ya. Makanya aku semenjak sekolah SMA itu, aku emang fokus ke engineering tuh. Jadi aku bodo amat sama nilai yang lain. Yang penting nih, 4 nilai ini aku bagus ya. 4 nilai ini aku harus bagus, kalau bisa paling bagus ya di angkatan. Nah, balik lagi ke topik tadi ya. Kenapa kita cari aman terus? Karena di sekolah juga kita diajarin kayak begitu kan, cari titik aman. Belum lagi di keluarga. Sekolah yang benar, biar ranking katanya. Terus biar nanti kerja enak, ya kan? Coba, sama di keluarga aku juga gitu. Sama ya. Saya nanya ke
Aku nanya ke keluarga istri juga sama, kurang lebih kayak begitu ya. Kerja yang benar biar nanti jadi PNS, kerja di BUMN lah, macam-macam lah, kerja di perusahaan multinasional saya gitu. Padahal kan kalau mau bertumbuh ya kita harus take action, berani ambil resiko gitu kan. Kalau aman-aman aja ya udah hidupnya itu datar ya. Kalau kita ambil resiko, kita mungkin naik terus jebret turun ke bawah, naik eksponensial ya. Coba bener nggak? Karena nyari aman tadi, kita jadi lupa upgrade skill kita sendiri. Nih, nanti itu pekerjaan yang receh-receh gampang ya digantikan sama robot, sama AI. Sebenarnya dari sekarang juga udah mulai digantikan kok. Aku merasakan, ya aku engineer. Aku pernah dapat orderan dari perusahaan otomotif nih, buat masang ban, buat masang pintu mobil. Asalnya sama beberapa orang, tapi dengan alat itu cukup satu orang aja. Bahkan satu line misalnya, satu line itu bisa sampai 10-20 orang. Dengan alat itu bisa cukup 1-2 orang aja. Sebenarnya udah mulai digantikan dari zaman otomasi industri ya. Apalagi nanti zaman robot. Input data, orang-orang kreatif mungkin ya, desain grafis itu bisa digantikan. Kenapa digantikan? Sebenarnya bukan digantikan. Buat kamu yang nggak bisa berkolaborasi dengan teknologi mungkin tergantikan. Tapi buat kamu yang bisa berkolaborasi itu bakalan jadi skill powerful ya. Makanya nih penting banget buat teman-teman jangan ada di zona nyaman biar bisa upgrade skill kita ya. Bener nggak? Coba kalau bener terus di kolom komentar ya. Bener ya. Selanjutnya kita itu harus cari mentor. Mentor itu nggak harus wah orang hebat, orang terkenal, selebritas atau apapun motivator. Sebenarnya kita punya temen nih yang lebih sukses dari kita, dari karir ataupun dari bisnis. Itu bisa kita jadikan mentor kita. Contohnya, aku mementorkan ini ya, senior aku yang dia itu udah melanglang buana tentang dunia bisnis, dunia karir. Ya, aku tempel terus, aku tanya-tanya terus. Dia lagi di mana, aku samperin ya kalau emang dia lagi free. Tiap malam ketemu, ngobrol bareng. Jadi tuh, mulai kebentuk pola pikir aku biar dulu aku tuh pola pikir pegawai karyawan. Setelah ngobrol dengan beliau, pola pikirku mulai berubah menjadi pola pikir pedagang, pebisnis ya, mulai masuklah ya kayak karena kita butuh mentor kayak gitu. Kalau kita jalan sendiri bisa, cuman lama. Dengan adanya mentor, kita tahu nih, kata mentor, nih gue pernah kayak begini dulu, lu jangan kayak gini. Nah, kan kita udah tahu tuh, kayak dapet guide-nya dulu. Dia pernah kayak gini, jangan kayak gini loh. Nah, lebih untung kan kalau kita punya mentor. Nah itu mungkin ya buat teman-teman yang masih kayak galau, kok stuck hidupnya kayak gini-gini aja. Coba deh ubah mindsetnya, biar kehidupanmu itu karirnya meningkat, bisnis pun juga meningkat. Yang karir, coba mulai beranikan diri. Kalau emang di kantor itu udah nggak ada lagi kesempatan buat berkembang, keluar. Cari tempat yang lebih baik dari segi posisi ya. Jangan cuma uang. Misalnya di sini kamu dari staff biasa harus pindah minimal jadi supervisor. Ya, jangan milih staff lagi. Biar kamu tuh juga merasakan skill manajerialnya kayak gimana. Kalau staff biasa kan cuma technical aja. Tapi kalau udah ke supervisor, manager, kamu bakal tahu gimana skill manager ya. Cara ngatur orang banyak kayak gimana. Ya, mulai sekarang yang masih di kantor kerja, coba kalau memang udah nggak ada kesempatan buat naik karir lagi, pindah aja menurut aku. Jangan sampai kenyamananmu di kantor saat ini ya merubah karirmu ke depannya jadi menyesal pada saat nanti tua. Kalau misalnya kamu nggak mau pindah kantor, coba apa ya bisnis yang bisa aku kerjain sambil ngantor di sini. Coba deh ya antara dua itu pindah atau kamu punya bisnis sampingan ya. Nah kalau bisnisnya ini udah jalan, udah tinggal pilih mau bisnisnya digedein atau mau ada kesempatan pasti nanti di sini di kantor yang sekarang ya. Mau naik atau udah di sini aja, yang penting bisnisnya naik, tinggal kamu pilih aja mau yang mana. Kalau emang masih nyaman di kantor yang sekarang. Yang tadi ya aku ingat lagi, jangan lupa upgrade skill kita ya. Nah, itu sekian dari aku. Kalau emang video ini bermanfaat,
Silahkan komen, like, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bantu aku buat menyelesaikan 100 videoku pertama ya. Yuk, jangan lupa ya. Nih di sini follow aku.